Baru buat kita semua. Kita berharap tahun 2025 ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Tapi percaya sebagaimana Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun kemarin, Tuhan juga pasti akan senantiasa memelihara kita, menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menundukkan kepala sejenak dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan setiap musim kehidupan kami. Kami mau memandang kemuliaan Tuhan. Engkau Imam besar yang Maha Agung. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan tahta-Mu, di depan tahta-Mu. Taruhkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada
Bapak Hartono untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah berkorban bagi kami, yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi Engkau juga telah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya-Mu yang indah ini, bahwa Engkau telah berkorban bagi kami untuk kehidupan kami, yaitu kehidupan kekal. Sebagaimana Engkau berfirman ya Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dan inilah kami Tuhan, yang telah menyatu dengan Engkau ya Tuhan, di dalam kehidupan ini. Engkau telah memberikan kepada kami hidup yang kekal Tuhan. Untuk itu Tuhan, bila kami sambut karya-Mu ini Tuhan, kuasa-Mu ini Tuhan dalam diri kami, untuk kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab kehidupan kami adalah kehidupan yang memuji menyembah Tuhan. Kehidupan kami adalah persembahan dan penyembahan kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Silakan kasih tos kiri kanannya minimal 5 orang. Katakan selamat tahun baru. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita semua. Amin. Tiada satu orang sudah sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Coba tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita mau katakan sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dikatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory.
adik-adik sekolah minggu. Glory, yuk. Yeay. Mana suaranya? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi semua sama-sama. Lord, haleluya. Lord, haleluya. Lord, haleluya. Lord, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita merayakan kasih-Nya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita kami Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan bersorak, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan bersorakku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Setiap hari-hari yang Kau ciptakan buat kami adalah hari terbaik Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
Baik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Untuk para petugas dipersilakan untuk mempersiapkan diri, dan saya undang Pak Joko untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Mari saya mengundang para petugas perjamuan untuk masuk ke depan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mencurahkan darah-Mu oleh karena tanda kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami akan mengingat peristiwa kasih-Mu yang telah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Ya, dengan makan perjamuan bersama. Jadi Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur yang tersedia. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami anak-anak-Mu yang akan ambil bagian di dalam perjamuan ini Tuhan. Supaya Engkau sendiri yang melayakkan kami. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami akan menyambutnya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dibagi. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Haleluya. Apakah semua sudah mendapatkan? Ada yang belum? Sudah semua. Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan kita akan bersama-sama kembali untuk mengucapkan pengakuan iman ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat semua boleh mengikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa
tubuh Tuhan Yesus telah dipecahkan dan darahnya sudah dicurahkan bagiku. Untuk pengampunan dosa saya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku sudah dibebaskan dari kutuk. Dan api neraka tidak ada, dan api neraka oleh pengorbanannya, kutuk dan api neraka. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku telah dibolehkan beroleh pengampunan dosa. Keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku percaya, aku menjadi milik Tuhan, aku menjadi hamba Tuhan. Hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah pecahkan bagi kita oleh karena kasih-Nya. Untuk itu kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang sudah dipecah, yang sudah dicurahkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Oleh karena darah Yesus inilah kita beroleh pengampunan dan beroleh janji keselamatan kekal itu. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh rasa hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang tak terhingga bagimu Tuhan. Oleh pengorbanan darah-Mu Tuhan, oleh curahan darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak mengorbankan diri bagi kami, kalau Engkau tidak mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan, maka sesungguhnya kami masih ada dalam kebinasaan Tuhan. Tapi oleh karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu, Engkau telah memecah-mecahkan tubuh-Mu, memberikan tubuh-Mu Tuhan bagi kami, maka hari ini Tuhan, sesuai dengan iman kami kepada Engkau Tuhan,
bahwa kami telah beroleh pengampunan, kami telah beroleh pemulihan, kami telah beroleh keselamatan yang kekal itu. Anugerah keselamatan kekal menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan Bapak Cecing untuk memberikan doa berkat untuk adik-adik sekolah minggu kita sebelum mereka kembali ke ruangan mereka masing-masing. Ayo mari adik-adik sebelum ke kelas masing-masing kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan, khususnya anak-anak sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Seberapapun yang mereka hadir, mereka mau belajar setia kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam setiap perjalanan hidup mereka Tuhan. Anak-anak yang membutuhkan pertolongan, perlindungan, penyertaan, urapan dari-Mu saja Tuhan. Di dalam studi mereka, di dalam setiap aktivitas apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberikan pertolongan di dalam mereka dalam kesusahan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap ada di dalam setiap anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, ajarkan mereka lagi Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, melalui setiap firman yang akan diberitakan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hati Tuhan, mengasihi orang tua, terutama juga mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi, dan mengasihi sesama Tuhan. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu Tuhan yang akan mendebarkan, yang mengajar, mendidik mereka Tuhan untuk lebih takut akan Engkau dan mendekat pada Engkau Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka beritakan Tuhan boleh memberikan perubahan di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat di tempat sekolah minggunya adik-adik. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus, Engkau penyelamat kami Tuhan. Yesusku, setiap hari ku memuji
bangkit berdiri bersama. Nyanyi dan bersorak memanggilnya. Puji yang hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut tergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Nyanyi dan bersorak memanggilnya. Puji yang hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut tergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji saya persilakan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Itulah iman percaya kami Tuhan, bahwa tidak ada janji seperti janjimu. Manusia berjanji tapi bisa mengingkari, tetapi Engkau Allah yang berjanji pasti menepati Tuhan. Untuk itu kami anak-anak-Mu Tuhan, kami hidup hanya oleh karena janji-janji-Mu. Kami hidup tidak oleh karena apa yang kami lihat, tetapi apa yang kami percaya, yaitu janji-janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu di awal tahun 2025 ini Tuhan. Pakai anak-Mu ini, pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berikan pengertian pada setiap jemaat-Mu supaya apa yang anak-Mu sampaikan ini dapat dimengerti, dapat diterima, dan selanjutnya kan kami bisa mengerti lebih lagi bagaimana di dalam kehidupan kekristenan kami hari-hari depan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Shalom semuanya. Selamat tahun baru bagi kita semua. Ya. Saya berharap kita semua berdoa bahwa di tahun baru, tahun 2025 ini, kita semua semakin cinta Tuhan. Amin. Karena dengan semakin cinta Tuhan, maka pasti kita juga akan semakin cinta keluarga. Kalau kita semakin cinta keluarga, maka di dalam keluarga kita ada damai, ada kerukunan, ada kasih mesra, ya. Kalau itu terjadi, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya seperti embun dari gunung Bukit Sion mengalir ke Bukit Sion, ya. Berkat-berkat rohani, jasmani berlimpah-limpah sepanjang hari. Amin. Haleluya. Meskipun tahun baru ini diawali dengan satu hal yang kurang mengenakan, ya. Pak Presiden mengumumkan ada kenaikan pajak 12%. Dengan demikian maka itu akan membawa efek bagi kenaikan komoditas-komoditas yang lain. Sembako naik. Mungkin ibu-ibu udah ada yang belanja di warung, telur udah naik, bawang naik, cabai apalagi,
Kemarin Bugem, wow cabai udah 130.000 men. Ya sudah, kita puasa cabai dulu dah tahun ini. Oke, baik. Meskipun sepertinya pengumuman itu tidak baik-baik saja, ditambah lagi kalau baca di koran itu ancaman PHK ratusan ribu mengancam di depan. Wow. Tapi percayalah ya, firman Tuhan katakan bahwa itu sudah dikatakan bahwa hari-hari terakhir ini akan ada masa-masa sukar. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 1. Hari-hari terakhir ini akan ada masa yang sukar. Tapi percayalah, kalau saudara dan saya cinta akan Tuhan, maka di tahun 2025 ini, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kita semua. Amin, saudaraku ya. Baik. Judul khotbah saya pada pagi hari ini tadi sudah ditayangkan, yaitu judulnya adalah Jangan Hanyut Terbawa Arus. Kita langsung saja, Kitab Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kitab Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Oke, sampai situ saja. Saudara, arus di sini ya, arus ini berbicara tentang kekuatan ya, suatu kekuatan yang besar yang sanggup menyeret, menghanyutkan, bahkan menenggelamkan suatu barang. Mungkin bulan-bulan awal Desember kemarin kita melihat ya, berita di TV, di Cianjur, di mana lagi tuh, Sukabumi, terjadi apa? Banjir bandang. Kita melihat di TV. Di sana kita melihat betapa mobil-mobil hanyut di bawah arus. Rumah ada yang di bawah arus. Ada hewan-hewan di bawah arus. Bahkan ada anak kecil itu ya, yang nyemplung di got itu. Hilang. Semua di bawah arus hanyut dan rusak. Sebagian tenggelam dan hilang. Sebagian ditemukan di selokan, saudaraku. Udah rusak, udah hancur juga, saudaraku. Ya. Ketika terjadi tsunami, kita juga lihat di TV kan, kapal-kapal yang begitu besar, mereka terseret arus, hanyut di bawah arus. Ada yang terdampar, ada juga yang tenggelam, hilang. Dan yang pasti kapal-kapal itu tidak ada yang sampai tempat tujuannya. Kenapa? Hanyut di bawah arus, tenggelam, hilang. Nah, penulis kitab Ibrani yang kita baca tadi, saudara, memberikan peringatan kepada orang-orang percaya, seperti saudara dan saya. Yang diperingati tadi adalah orang-orang percaya. Bahkan peringatan itu ditujukan untuk dirinya sendiri, diri penulis sendiri. Karena dia berkata, kita. Jangan sampai kita. Artinya penulis sendiri termasuk memperingati dirinya sendiri juga, saudaraku. Apa yang dikatakan penulis tadi? Peringatannya bagaimana? Begini, pakai bahasa saya aja ya. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Ada arus dunia, yaitu suatu kekuatan yang besar dalam dunia roh, yang dapat menyeret, menghanyutkan, menenggelamkan, ya,
mendamparkan seperti kapal di laut tadi, sehingga kita bisa kehilangan arah tujuan kita yang semula. Apa itu? Tujuan kita yang semula apa? Keselamatan kekal. Kita bisa terseret, hanyut, terdampar, dan kehilangan keselamatan kekal itu. Arus dunia ini berupa apa sih? Arus dunia yang disampaikan penulis kitab Ibrani ini, arus ini berupa apa? Nah, kita harus mengerti, saudaraku. Arus yang bisa membuat hidup kita terdampar dan hilang dari janji keselamatan itu apa? Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ayat 37 demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, dalam terjemahan literal ditulis gini, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Begini saudara, kalau kita perhatikan apa yang kita baca tadi, bahwa keadaan orang-orang di zaman Nuh sebelum mereka dihanyutkan oleh air bah itu disamakan dengan keadaan orang-orang manusia zaman akhir ini, zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini. Disamakan, saudaraku. Orang-orang ini memiliki cara hidup yang sama. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, manusia zaman dulu sebelum air bah datang dengan manusia zaman sekarang ini ada kemiripannya, ada persamaannya. Apa itu? Persamaan yang pertama, tadi dikatakan bahwa orang-orang sibuk, apa saudara? Makan dan minum. Sebelum air bah datang, mereka sibuk makan dan minum. Artinya apa? Mereka hanya sibuk untuk memikirkan perut. Orang-orang zaman Nuh sebelum air bah datang, mereka hanya memikirkan perut. Nah, orang-orang seperti ini Rasul Paulus mengatakan ya di dalam Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, ini. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Itu disamakan dengan hari-hari ini. Bukankah kalau kita melihat, kalau kita mengakui, bukankah hari-hari ini juga seperti itu, saudaraku? Hari-hari ini seperti itu. Kenapa? Dulu sebelum air bah datang, mereka hanya makan, minum, urusan perut, tidak peduli dengan apa? Tidak peduli dengan peringatan Nuh untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, enggak peduli. Yang penting isi perut, begitu. Nah, sampai hari ini juga begitu. Demikian juga hari-hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam ayat yang ke-37 bahwa menjelang kedatangannya yang kedua, yaitu hari-hari ini, orang-orang hanya memikirkan urusan perut. Fokusnya hanya uang, dan uang. Yang penting dapat uang. Sampai-sampai mengabaikan cara-cara. Ya. Cara yang halal, cara yang non halal, semua terabas. Yang penting apa? Yang penting dapat untung,
Yang penting dapat uang, yang penting dapat makan. Itulah yang terjadi, saudaraku. Itulah yang terjadi. Orang zaman ini juga seperti zaman Nuh. Orang zaman ini mirip seperti zaman Nuh yang tidak peduli dengan peringatan Nuh. Orang-orang zaman sekarang pun juga banyak yang hampir sama, saudaraku. Mereka tiap minggu ibadah, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak peduli di hari-hari berikutnya. Itulah yang terjadi. Buktinya apa, saudara? Buktinya apa? Kalau saudara nanti suatu waktu ikut pelayanan ke penjara, dulu saya beberapa kali cukup sering pelayanan ke penjara, saudara. Kalau saudara pelayanan ke penjara, di sana orang-orang yang bernama Kristen itu bejibun, saudaraku. Banyak banget. Ya. Apalagi sekarang, ya. Apalagi sekarang, saudaraku. Ada yang bekas pejabat, ada yang konglomerat, ini barusan ratusan triliun kan konglomerat toh. Ada pejabat, ada konglomerat, ada crazy rich, ada pecandu sampai pencopet, ada semua di sana. Dan kalau ibadah itu aulanya penuh. Jadi satu. Kenapa? Itu tadi. Mereka ibadah, mereka mendengarkan pesan Tuhan, tapi tidak peduli seperti zaman Nuh. Sehingga mereka korupsi, penipuan, pembegalan, pencopetan terjadi, saudaraku. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Dan itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kepada Timotius bahwa di akhir zaman ini, oleh sebab memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Ini yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena perut, oleh karena uang, sebagian orang menyimpang dari imannya. Itu yang terjadi. Kalau gitu kita apa nggak boleh berfokus mencari uang, Pak Joko? Boleh. Tuhan tidak pernah melarang untuk kita bergiat, bersemangat mencari kebutuhan makan dan minum. Tidak pernah. Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kamu harus kerja. Kenapa? Kalau kamu tidak kerja, janganlah kamu makan. Kerja itu harus. Lalu apa masalahnya? Masalahnya itu adalah ini. Hendaknya semangat yang sama, semangat yang ketika kita mencari nafkah itu, juga harus kita pakai untuk mencari hal-hal yang rohani itu loh. Karena pada zaman dulu, zaman sekarang, cari uang semangat banget. Tapi tuh cari Tuhan, cari kebenaran. Tuhan menghendaki supaya semangat yang sama dalam kita mencari uang itu sama. Pakai juga semangatmu itu untuk mencari hal-hal yang rohani, mencari Tuhan, begitu saudaraku. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau itu terjadi, kalau semangat kita mencari uang itu juga kita pakai untuk semangat itu kita pakai dalam mencari Tuhan, maka percayalah dalam kehidupan kerja kita sehari-hari, di dalam bisnis sehari-hari, di dalam kita berdagang sehari-hari, maka di sana tidak akan ada lagi kecurangan, tidak ada akan lagi penyimpangan, tidak ada lagi korupsi, tetapi semua kita bekerja di dalam diwarnai dengan takut akan Tuhan. Betul, saudara ya? Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Untuk itu, mari saudaraku, mari yang biasa kita hari Senin sampai hari Jumat, pagi-pagi bangun pagi semangat, kita mandi, kita dandan rapi, ganteng, lalu kita berangkat kerja, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Depok, ada ke mana lagi? Ke Tangerang, ada ke Bekasi.
Wah semangat buru-buru, jangan sampai terlambat. Jam 8 masuk kantor, 8 kurang seperempat harus nyampe. Wah semangat saudaraku. Ayo sekarang, semangat yang sama itu kita pakai di hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu, seminggu sekali, waduh bangun pagi, yuk kita semangat. Kita apa? Kita buru-buru kita mandi, buru-buru dandan, yang paling ganteng. Wah, mau ketemu Tuhan ini. Usahakan sebelum jam 9, jam setengah 9 sampai sini, harusnya begitu. Minimal 8 kurang 20 sampai sini, begitu harusnya saudaraku. Yuk kita pakai untuk itu. Seperti ibadah tahun pertama dulu seperti itu saudaraku. Ibadah pertama dulu seperti itu. Ketika kita shalom, sini udah penuh semua. Gitu. Yuk di tahun 2025 ini kita kembali. Kasih mula-mula kita dalam ibadah kita kembali yuk. Kita datang sebelum jam 8, sebelum jam 9. Lalu ketika masuk, kita di dalam sini kita saat teduh, kita berdoa, tenang, mempersiapkan diri untuk ibadah, gitu saudaraku. Tapi yang terjadi belakangan-belakangan ini kan nggak begitu saudaraku. Yang di sini udah siap-siap menyembah Tuhan, berdoa, di belakang nggak mau kalah, sampai ditulisin sini kan, tidak boleh berbicara, segera dimulai ibadahnya gitu. Tapi tetap aja nggak berlaku gitu loh. Kadang-kadang sering saya lihat begini, siapa sih yang melihat? Di sini dikencengin nyanyinya, suruh ikut kenceng lagi, waduh. Mari saudaraku, di tahun 2025 minggu depan kita mulai dah seperti dulu lagi, ya. Kita datang sampai di sini setengah 9, 8 kurang 20 kita masuk hening, kita saat teduh. Ketika para pemusik, para pelayan sedang menyembah, ikut kita menyembah gitu. Maka suasana hadirat Tuhan pasti kuat banget saudaraku, seperti dulu. Amin saudaraku. Untung saya di depan, jadi tadi saya nggak lihat siapa yang terlambat sama yang tidak, jadi saya nggak menyindir siapapun ya saudara ya. Saya tidak menyindir siapapun, saya duduk sini saya ngelihat. Ya. Jangan kalah ketika mau ketemu Jackie Chan di bioskop, setengah jam sebelumnya sudah datang. Ini mau ketemu Tuhan yang memelihara kita, yang menghidupi kita. Oke, itu anggaplah itu masa kemarin. Depan kita akan berubah, kita perbaiki lagi. Amin saudara ya. Tahun 2025 gitu loh ya, sesuatu yang baru. Jadi, arus yang dapat menyeret dan membawa kita menjauh dari Tuhan, yang dapat membuat kita tenggelam di dalam kebinasaan, yang pertama adalah cara hidup yang mengutamakan perkara-perkara jasmani atau perkara duniawi dan tidak mempedulikan perkara-perkara rohani atau tidak mempedulikan perkara-perkara surgawi. Itu saudaraku, hati-hati. Hati-hati saudaraku. Dijamin orang-orang yang seperti ini jika tidak berubah, jika hanya urusannya hanya perut saja, tidak peduli dengan kehidupan rohani, dijamin. Orang-orang seperti ini dijamin akan hanyut semakin jauh, akhirnya tenggelam dan hilang. Dan saya berharap tidak ada jemaat COC satupun yang demikian. Amin saudaraku. Saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu. Karena sini semua cintakan Tuhan. Haleluya. Lanjutnya kita lanjut bagian yang kedua. Bagian kedua, apa sih arus yang bisa menyeret orang-orang percaya itu, yang menenggelamkan orang percaya itu? Kita baca di dalam Matius 24 ayat 38. Kita baca lagi. Matius 24, 38 tadi. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Lalu yang kedua apa saudara? Kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi yang kedua adalah gelombang itu, arus itu bernama kawin mengawinkan. Ini berbicara apa saudara? Kawin mengawinkan ini
berbicara tentang kemerosotan moral, kejatuhan moral, terutama moral seksual. Moralitas seksual pada zaman Nuh itu bobrok, rusak. Apa itu yang terjadi? Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Ini yang terjadi. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2. Ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudaraku, betapa rusaknya moral anak-anak Allah pada waktu zaman Nuh dulu. Apa itu? Mereka seenaknya dewe mengambil perempuan-perempuan cantik untuk dikoleksi seperti itu, saudaraku. Mengambil perempuan-perempuan cantik, siapa saja yang dia mau, dia sukai, ambil gitu, pada zaman itu. Siapa sih anak-anak Allah ini? Itu anak-anak Allah loh, disebut anak-anak Allah loh. Siapa sih anak-anak Allah yang disebutkan pada zaman Nuh itu? Tafsiran banyak. Tetapi yang saya ambil satu tafsiran bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Set itu adalah anak ketiga dari Adam dan Hawa. Keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan anak-anak perempuan yang cantik-cantik ini, ya, yang cantik-cantik ini adalah keturunan dari Kain yang memberontak kepada Allah. Jadi anak-anak Allah pada waktu itu selain melakukan kawin campur, anak-anak Allah kawin dengan orang-orang yang memberontak dari Allah. Zaman sekarang juga nggak boleh loh ya. Sekarang juga nggak boleh. Selain mereka melakukan kawin campur, juga itu tadi, mereka mengalami kemerosotan moral yang dalam. Kalau kita jujur, saudara, kalau kita jujur, bukankah hari-hari ini juga terjadi seperti itu, saudaraku? Hari-hari ini, Tuhan Yesus tadi katakan, hari-hari yang terjadi zaman dulu itu akan sama terjadi di hari-hari ini, menjelang kedatangan Tuhan. Apa itu? Hari-hari ini pun juga terjadi. Ya. Laki-laki mengambil perempuan yang cantik, siapa saja yang disukai. Kebalikannya. Wanita-wanita juga mengambil pria-pria ganteng yang disukainya. Masa iya? Dengan cara ada yang dibeli dengan uang. Ada nggak, saudaraku? Banyak. Para pria-pria mengambil wanita-wanita cantik yang disukainya. Bagaimana caranya? Dibeli. Terjadi hari-hari ini, saudaraku. Ada yang kedua, suka sama suka. Gue demen sama lu, iya gue juga demen sama lu, udah jadi. Itu namanya perselingkuhan. Itulah yang terjadi di hari-hari ini. Mirip banget apa yang terjadi pada zaman sebelum air bah, zaman Nuh, saudaraku. Sama, mirip. Dan yang menyedihkannya apa, saudara? Yang menyedihkannya ini juga terjadi di zaman Nuh, juga terjadi di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Zaman Nuh juga terjadi dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Zaman Nuh, zaman ini juga hal ini terjadi dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Itu yang menyedihkan, saudaraku. Ya. Itu yang menyedihkan. Setiap minggu ibadah, mendengarkan khotbah seperti ini. Tapi hari-hari biasa, hari-hari lainnya, tidak peduli. Persis kayak zaman Nuh. Hari-hari biasa tidak peduli apa yang sudah pernah didengar, saudaraku. Nah, beberapa hari yang lalu, saudaraku ya, minggu lalu kalau salah, saya lagi buka FB atau
atau IG, sekarang sudah apa namanya, sinkron itu ya. Ketika saya buka FB, saya iseng, saya melihat ada orang mewawancarai seorang gadis kecil ingusan gitu, yang pewawancara ini nggak kelihatan, tapi yang diwawancara itu kelihatan. Dia pewawancara bilang gini, kenalan dong, nama lu siapa? Dia sebut namanya tuh nama yang biasa dipakai orang Kristen, saudaraku. Terus, umur lu berapa sekarang? 13. Udah punya pacar lu? Udah dong. Terus ditanya lagi, hal paling gila apa yang pernah lu lakukan sama pacar lu? Hal yang paling gila apa yang pernah lu lakukan sama pacar lu? Apa jawabannya, saudara? Check in. Anak umur 13 tahun, saudaraku. Check in. Yang wawancara kedengar suara, hah? Oh ya? Terus gadis ingusan itu bilang apa? Mang nape? Kau udah biasa anak-anak zaman sekarang mah. OMG. Tak terpikirkan, saudaraku. Tak terpikirkan sebegitu hancurnya. Sebegitu hancurnya, saudaraku. Moral zaman ini, saudaraku. Waduh. Inilah arus kedua yang dapat menghanyutkan orang-orang percaya. Apa itu? Gelombang atau arus kebobrokan moral dunia, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Sekarang ini saya katakan bagi anak-anakku yang masih muda-muda, anak-anakku masih muda-muda, cucu-cucuku yang masih ingusan, ya, jangan sampai kalian terbawa arus, terseret, hanyut ke dalam keborokan moral ini, ya. Jangan sampai. Kenapa? Hari-hari ini kalau nggak kuat, sudah pergaulan bebas, seks bebas terjadi. Anak imut-imut, nggak terpikirkan tuh, saudaraku. Wah, tidak terpikirkan. Jangan sampai terjadi. Orang-orang tua juga, yang tua-tua juga. Jangan sampai terjadi, terseret kepada kebobrokan moral ini. Amin, saudara? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ini di zaman akhir, kapan waktu Tuhan mendatangi kita pribadi, lepas pribadi. Kalau kedatangan Tuhan Yesus bersama-sama kita nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus bisa mendatangi kita pribadi, lepas pribadi, sewaktu-waktu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan aja. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang mendatangi kita, mau ngajak kita pulang ke surga, ternyata kita didapati sudah terhanyut hilang, saudaraku. Wah, mengerikan. Mengerikan. Ya. Jadi arus yang berbahaya yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani, hati-hati jangan ke bawah arus, hanyut ke bawah arus. Satu apa tadi? Itu apa? Yang mengutamakan hidup, mengutamakan perut, mengutamakan hal-hal duniawi dan tidak memedulikan hal rohani. Yang kedua, hati-hati dengan kebobrokan moral yang sedang melanda dunia ini, saudaraku. Yang terakhir sekarang, lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari arus dunia yang membinasakan ini? Bagaimana caranya? Ibrani 2 ayat 1. Kita baca lagi. Ibrani 2 ayat 1, tayangin lagi. Sedikit lagi. Tadi kita baca pertama kali gini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Saya ulang lagi. Karena itu harus lebih teliti kita. Kita itu siapa? Kita itu penulisnya, saudara. Penulisnya itu sendiri juga memperingatkan dirinya sendiri, saudaraku. Karena itu kita harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi
untuk terhindar dari arus dunia yang saya sebutkan tadi, hanya ada satu cara. Apa caranya? Yaitu perhatikan dengan teliti setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar seperti saat ini. Kita semua lagi dengarkan firman Tuhan kan? Perhatikan lebih teliti, lebih seksama firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Lalu hidupi di dalam hidupmu, hidupi dalam hidupku, hidupi dalam hidup kita semua, saudaraku. Firman Tuhan yang sudah kita dengar itu, kita dengar dengan teliti, dengan baik-baik, dan kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari, saudaraku. Karena kalau tidak, saudara, kalau kita hanya dengar, lalu besoknya lupa, nggak peduli, seperti zaman Nuh, apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengatakan bahwa ketidaktaatan, pelanggaran itu di mata Tuhan, maka itu sama dengan menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Sama juga itu merendahkan pengorbanan darah Yesus yang kita peringati hari ini. Dengan baik-baik. Ketika kita hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, tetap hidupnya tidak peduli dengan firman, tetap mengikuti arus yang rusak tadi, hati-hati. Di mata Tuhan berarti engkau sudah mengabaikan, menginjak-injak pengorbanan Yesus di kayu salib, itu saudaraku. Dan dikatakan bahwa tadi di dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa orang-orang yang seperti itu pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Apa balasannya? Zaman Nuh, orang-orang yang tidak peduli dengan peringatan Nuh, mereka tetap saja ya urusan perut dan kawin menawinkan tadi, maka balasan setimpalnya adalah mereka tenggelam di dalam air bah, di dalam lautan air. Tetapi di zaman sekarang orang-orang yang percaya Yesus ini, ketika kita tidak peduli dengan apa yang kita dengar, hanya mendengar tapi tidak melakukannya, itu sama juga ketidaktaatan, itu juga sama pelanggaran. Maka balasan yang setimpal itu adalah akan tenggelam di dalam lautan api. Ngeri. Binasa selamanya. Jadi pesan-pesan Tuhan di awal tahun ini bagi kita semua singkat saja. Apa itu? Jangan terbawa arus dunia dan hanyut di dalam kebinasaan kekal. Jangan terbawa arus. Arus apa? Tadi sudah dijelaskan semua. Caranya bagaimana? Marilah kita lebih teliti mendengar firman Tuhan dan belajar mentaatinya dalam hidup sehari-hari kita. Amin, saudaraku. Kekristenan itu tidak pernah main-main loh. Ini peringatan apa? Peringatan bagi orang-orang yang pegang doktrin bahwa sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Siapa bilang? Ini Rasul yang menulis kitab Ibrani itu diperkirakan kalau enggak Rasul Paulus, itu Lukas, Dokter Lukas. Mereka yang rasul-rasul aja mereka memperingati diri sendiri, hati-hati. Hati-hati. Jadi orang Kristen jangan hanya bermain-main beragama Kristen, tapi benar-benar jadilah orang Kristen. Orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang meneladani Kristus. Hidup seperti Kristus. Apa itu? Taat dan tunduk kepada Bapa. Demikian juga kita, saudara. Kita harus taat, tunduk kepada setiap firman Tuhan yang kita dengar. Gitu, saudaraku. Jika kita lakukan, ya, jika kita lakukan pesan Tuhan ini, yaitu kita mendengarkan lebih dalam, belajar mentaati, lalu kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari,
Maka jika itu kita lakukan, maka dikatakan bahwa Allah sendiri akan menjadi perisai pagar tembok bagi kita. Kepak sayapnya akan menudungi kita. Mazmur 91 ayat 4. Maka apapun yang terjadi di tahun 2025 nanti di depan kita tidak perlu takut. Kenapa? Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita pasti ada di dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Amin, saudaraku. Sebab ketika kita berserah penuh kepadanya, maka seluruh hidup kita sepenuhnya ada dalam kedaulatannya, saudaraku. Terpelihara dengan sempurna. Pesan Tuhan pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan yang terakhir Tuhan Yesus katakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Apa yang kita dengar hari ini, yuk kita hidupi di hari-hari kita. Apa yang kita dengarkan di dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, yang kita dengarkan dari YouTube, dari pengajaran-pengajaran yang benar itu, yuk kita hidupi. Maka tahun 2025 apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut. Karena kita milik Tuhan dan kita pasti akan dipelihara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya ajak para pemusik, para WL naik. Kita naikkan satu lagu. Ketika kita berserah penuh, maka seluruh hidup kita itu ada dalam kedaulatan Allah, dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, saudaraku. Jadi yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Maka seluruh hidup kita ada di dalam kedaulatan Allah yang sempurna. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, yaitu menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadikan firman-Mu sebagai landasan hidup di dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Maka kami percaya ketika kami melakukan itu, ketika kami menuruti nasihat-Mu itu, maka tangan kedaulatan-Mu Tuhan yang memelihara kami, yang melindungi kami, yang menjagai kami Tuhan Yesus, sehingga kami terhindar dari arus yang sedang melanda dunia ini, yaitu urusan duniawi, urusan perut, urusan duniawi, kebobrokan moral. Kami terhindar dari semua itu. Sebab ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu, ketika kami bekerja dengan benar, kami bekerja dengan jujur, kami mendapatkan penghasilan yang benar di hadapan-Mu, dan sungguh menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan kami terus menjaga hidup benar, menjaga hidup kudus, bukan hanya melalui kelakuan kami, tapi juga melalui pikiran kami, perkataan kami, supaya kami tidak terseret kepada hal-hal yang kebobrokan moral ini Tuhan Yesus. Tapi setiap perkataan kami, perkataan-perkataan yang memberkati orang, perkataan yang memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi landasan hidup setiap kami anak-anak Tuhan. Kami tetap bersemangat di dalam Engkau. Kami semangat mencari nafkah, tapi kami juga semangat di dalam mencari Engkau Tuhan. Kami akan memperbaiki cara hidup kami. Kami tidak mau lagi mengabaikan Engkau, mengabaikan firman-Mu, tapi kami mau menjadikan Engkau hal yang utama dan terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menjadi bekal bagi kehidupan kami untuk menapaki hari-hari kami ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Joko, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat menegur kita semua. Biar mari kita kuatkan iman kita supaya kita tidak terbawa arus dunia yang semakin bobrok. Dengan memperhatikan dengan lebih teliti lagi setiap firman Tuhan, dan kita hidupi firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya undang Ibu Evi untuk doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini atas berkat firman-Mu dan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini mengajari kami ya Tuhan, selalu hidup suci dan kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam setiap tingkah laku kami, dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja Bapa, dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan yang lemah ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Juga memberkati gembala kami Pak Joko yang telah menyampaikan berkat firman-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Bapa dalam setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus. Kau buat dia semakin hari semakin luar biasa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan buat berhasil. Juga sucikan persembahan ini biar dapat dipakai untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati persembahan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya persilakan Ibu Lis. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Pagi hari ini saya akan mengumumkan bahwa di tahun 2025 ini, maka petugas pelayan untuk ibadah doa Sabtu akan dilayani oleh setiap komsel atau setiap oikos yang ada di gereja kita. Dan anggota selnya itu harus hadir dan mendukung apabila komsel itu mendapat tugas melayani di doa Sabtu. Sehingga yang hadir tidak hanya itu-itu saja, anggota selnya mendukung di mana komselnya melayani, dan anggota yang tidak bertugas hadir untuk mendukung pelayan-pelayan dari setiap komsel. Selain itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita juga harus meluangkan waktu kita setiap Sabtu itu untuk ikut dan hadir di dalam doa Sabtu. Saya teringat pada waktu pertama-tama gereja kita akan dibentuk, itu ibadah doa Sabtunya luar biasa. Setiap jemaat hadir dengan antusias, dengan semangat, berdoa bersama-sama, khususnya untuk gereja kita, untuk setiap program-program gereja kita. Selain kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk jemaat, untuk pergumulan yang ada. Dan saya rindu, mari Bapak Ibu di tahun 2025 ini kita tingkatkan kembali doa kita di hari Sabtu. Bapak Ibu bersedia? Kayaknya belum semua. Bapak Ibu bersedia? Mari kita dukung dan kita berdoa untuk gereja kita. Hanya 1 jam. Kalau ke mall 4 jam, 5 jam bisa. Tidak berasa, tetapi kalau untuk doa, mari. Tahun 2025 kita tingkatkan jam doa kita. Tadi sudah banyak dinasihatkan bagaimana kita hidup di tahun 2025. Harus lebih lagi untuk Tuhan. Untuk itu semangat untuk yang akan bertugas di setiap Sabtu. Karena kemarin pelayan doa Sabtu itu sudah dimulai dari Komsel Dulos. Tepuk tangan dulu untuk Komsel Dulos.
Dan minggu-minggu berikutnya setiap Komsel akan mendapatkan tugas pelayan doa di hari Sabtu. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tambahin dikit, maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, kita ini kan keluarga. Nah, keluarga jadi yang menjadi tiang doa itu jangan hanya orang-orang itu saja setiap hari Sabtu, Saudara. Tetapi kita semua anggota Komsel, kita semua harus menjadi tiang doa bagi keluarga kita di tempat ini, Saudara. Setuju, Saudara? Setuju, Saudara? Itu tadi. Maksud kita adalah kita ini keluarga, setiap Komsel kita harus memiliki tanggung jawab untuk menjadi penopang tiang doa bagi keluarga kita GBI Grahayu Oikos ini. Ya, sehingga hari-hari ke depan kita rasa saling memiliki sebagai keluarga itu semakin erat di dalam kita. Dan jika itu terjadi, maka Tuhan berjanji akan tambahkan keluarga semakin besar bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu saja. Oke, selanjutnya ada pengumuman untuk retret. Saya persilakan Kaniko. Salam, selamat siang Bapak Ibu. Kembali kita umumkan untuk retret tahun 2025. Kalau kemarin kita udah melaksanakan ulang tahun gereja dan Natalan dengan sukacita. Saya rindu untuk retret tahun 2025 ini tidak kalah dengan semangatnya Bapak Ibu. Oke? Ya. Untuk Bapak Ibu yang belum terdaftar di dalam Oikos atau Komsel, mungkin bisa menghubungi sekretariat untuk masuk di wilayah mana Oikosnya. Jadi nanti untuk pembayaran bisa melalui ketua Oikos. Retret akan diadakan bulan April tanggal 18 sampai tanggal 20 di Puncak. Saya berharap semua bisa ikut karena kita kuotanya sekitar 160-an. Jadi saya berharap kita bisa ikut semua. Cukup. Ya. Oke, terima kasih. Untuk biaya per orangnya Rp500.000. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya. Lupa. Terima kasih yang sudah mulai menabung dan Bapak Ibu yang biar nggak terlalu berat dipersilakan untuk menabung di ketua Oikos masing-masing. Terima kasih. Oke, ada lagi pengumuman yang lain? Nggak ada? Oke, ibadah kita sudah selesai. Saya persilakan Pak Joko untuk menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali Bapak, kami bersyukur padamu Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiranmu, terima kasih untuk sukacitamu, terima kasih untuk nasihatmu, teguranmu, ajaranmu. Ini sebagai bukti bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, anak-anakmu di GBI Grahayu Oikos ini Tuhan. Engkau tidak menghendaki supaya setiap kami, Engkau tidak menghendaki satupun di antara kami tenggelam. Tapi Engkau menghendaki setiap kami, anak-anakmu, ketika Engkau datang, Engkau dapati kami semua tetap ada di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya
oleh kuasa Roh-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami, maka itu yang akan memampukan kami untuk kami terus peduli dan menghidupi setiap perkataan firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan kami juga akan melanjutkan fellowship di luar sana Tuhan. Sucikan, kuduskan, berkati setiap makanan, minuman yang tersedia Tuhan. Supaya makanan itu kan menjadikan kesehatan bagi setiap kami semua. Dan juga berkati tangan yang sudah menyediakannya, jerih lelahnya Tuhan, Engkau yang mengembalikan berkali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Saat ini terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Biarlah kasih dari Tuhan itu terus meluap di dalam hati kita. Sehingga tidak mengendorkan cinta kita, iman kita kepada Tuhan. Dan biar kuasa Roh Kudus terus menuntun kita, memberikan kepekaan kepada kita, memampukan kita untuk menjalani setiap nasihat firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang peduli, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang nanti, kita didapatinya. Iman kita sedang berkobar-kobar. Dan kita diperkenankan untuk tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Biar berkat ini tercurah atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus berkat ini curahkan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semua.